Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu para PNS dan juga P3K dimanapun berada di seluruh Indonesia. Jumpa kembali di channel Kang Safar. Di video kali ini kembali saya akan berbagi informasi untuk Bapak dan Ibu terkait dengan perbandingan gaji PNS dan gaji P3K di tahun 2025 nanti, dan tentunya perbandingan ini mengacu pada peraturan, yang berlaku ya, yang di dalamnya, membahas tentang, gaji PNS dan juga gaji P3K. Nah, jadi di video kali ini, kita akan coba melihat seperti apa, selisih ataupun perbandingan gaji ya yang didapat oleh para PNS, dan juga para P3K di tahun 2025 nanti Bapak Ibu ya. Dan tentunya, angka ini adalah, angka pasca, gaji naik ya yang 8% itu di tahun 2024. Informasi kali ini Bapak Ibu dilansir dari situs Klik Pendidikan ID. Sudah ditetapkan berikut perbandingan gaji PNS dan juga P3K di tahun 2025 sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tahun 2025 hanya menunggu atau tinggal menghitung hari Bapak Ibu ya, tinggal beberapa hari lagi. Gaji untuk pegawai ASN di tahun 2025 tentu sudah ditetapkan juga oleh pemerintah ya, mengacu pada peraturan terbaru yang sudah ditetapkan di tahun 2024 yang lalu. Meski sama-sama berstatus sebagai ASN, ya ada perbedaan nominal gaji antara PNS dan juga P3K. Gaji PNS dan juga P3K di tahun 2025 ini telah diatur melalui dua peraturan yang berbeda ya. Jadi peraturan untuk gaji PNS dan P3K ini berbeda Bapak Ibu ya. Untuk gaji PNS ini diatur dalam peraturan pemerintah atau PP nomor 5 tahun 2024. Sementara untuk peraturan terkait nominal gaji bagi P3K ini diatur dalam peraturan presiden atau Perpres nomor 11 tahun 2024. Nah, Bapak Ibu, untuk gaji PNS dan juga P3K ini ditentukan oleh golongan ya serta masa kerja dari pegawai itu sendiri. Nah, berikut ini kita akan coba lihat nih Bapak Ibu ya, rincian gaji pegawai ASN di tahun 2025 ya, baik itu untuk PNS-nya maupun juga P3K-nya. Nah, untuk yang pertama ini kita lihat terlebih dahulu rincian gaji PNS 2025 Bapak Ibu ya, berdasarkan. Nah, untuk PNS golongan 1 ini dari golongan 1A hingga golongan 1D. Ya, untuk gaji minimalnya ini di golongan 1A itu 1,6 Bapak Ibu ya, kisarannya 1,6 sampai 2,5. Kemudian untuk golongan 1B ini mulai dari 1,8 sampai 2,6, lalu 1C 1,9 sampai 2,7, dan golongan 1D mulai dari 1,9 sampai dengan 2,9 juta. Nah, ini adalah besaran gaji untuk PNS golongan 1 Bapak Ibu. Selanjutnya kita lihat di sini untuk PNS golongan 2 ya, mulai dari golongan 2A sampai 2D. Nah, untuk 2A ini kisarannya 2,1 sampai 3,6, kemudian 2B 2,3 sampai 3,7, lalu 2C 2,4 sampai 3,9, dan golongan 2D 2,5 sampai 4,1 Bapak Ibu ya. Selanjutnya untuk PNS golongan 3-nya di sini mulai dari 3A sampai 3D ya. Untuk 3A kisarannya mulai dari 2,7 sampai dengan 4,5. Lalu untuk 3B 2,9 sampai dengan 4,7.
Lalu untuk 3C-nya 3,02 ya, sampai dengan 4,9 jutaan. Lalu untuk golongan 3D-nya mulai dari 3,1 sampai dengan 5,1 jutaan. Nah, ini untuk golongan 3-nya Bapak Ibu. Selanjutnya untuk golongan 4, ini mulai dari 4A sampai 4E ya. Kalau yang golongan 1, 2, 3 itu sampai D. Sementara untuk golongan 4 ini sampai 4E. Nah, untuk golongan 4 ini bisa kita lihat di sini kisaran besaran gajinya Bapak Ibu untuk 4A mulai dari 3,2 sampai 5,3. Selanjutnya untuk 4B 3,4 sampai 5,6. Kemudian untuk 4C-nya ini mulai dari 3,5 sampai 5,8. Untuk 4D 3,7 sampai 6,1 ya. Dan untuk 4E-nya 3,8 sampai 6,3. Nah, jadi bisa kita lihat di sini Bapak Ibu untuk PNS ya, ini gaji tertingginya ada di golongan 4E yaitu di angka 6,3 ya, di angka 6,3 jutaan. Nah, nanti kita akan coba lihat nih untuk P3K ini gaji maksimalnya atau terbesarnya berapa gitu ya. Apakah lebih dari 6,3 juta atau mungkin di bawah 6,3 juta ya, maka akan kita lihat. Nah, di sini Bapak Ibu untuk gaji P3K ya, besaran gaji P3K di tahun 2025 ini juga tentu berdasarkan golongan. Dan untuk golongan P3K ini berbeda dengan golongan pada PNS Bapak Ibu ya. Kalau PNS itu golongan 1 sampai 4 ya, cuman satunya dirinci 1A sampai D, kemudian 2 sampai 2D, 3 juga sampai D, nah 4 sampai 4E. Sementara untuk P3K ini golongannya dari golongan 1 ini nggak ada A, B, C-nya ya, golongan 1 saja gitu. Kemudian ada golongan 2, golongan 3 dan seterusnya. Nah, kita lihat untuk besaran gajinya untuk golongan 1 ini mulai dari 1,9 sampai 2,9. Kemudian untuk golongan 2 mulai dari 2,1 sampai dengan 3 jutaan ya. Selanjutnya golongan 3-nya ini mulai dari 2,2 sampai 3,2. Kemudian golongan 4-nya 2,2 sampai 3,3 ya. Kemudian golongan 5-nya bisa kita lihat di sini 2,5 sampai 4,1. Lalu golongan 6 ya, golongan 6-nya 2,7 sampai 4,3 ya. Kemudian untuk golongan 7-nya 2,8 sampai dengan 4,5. Untuk golongan 8-nya 2,9 sampai 4,7. Lalu golongan 9-nya 3,2 sampai 5,2 ya. Kemudian golongan 10 ini 3,3 sampai 5,4 ya. Kemudian golongannya banyak ya. Ini golongan 11 Bapak Ibu nih. Golongan 11 3,4 sampai 5,7 ya. Kemudian golongan 12-nya 3,6 sampai 5,9. Golongan 13-nya 3,7 sampai 6,2. Lalu golongan 14-nya 3,9 sampai 6,4. Golongan 15-nya 4,1 sampai 6,7. Ini lebih tinggi nih Bapak Ibu ya. Golongan 16-nya 4,2 sampai 7 jutaan ya. Dan ini golongan terakhir yaitu golongan 17 ya. Golongan 17-nya 4,4 sampai 7,3 juta Bapak Ibu. Nah, jadi bisa kita lihat di sini golongannya banyak dari golongan 1 sampai golongan 17 ya Bapak Ibu. Ini untuk P3K dan bisa kita lihat juga di sini bahwa untuk nominal gaji tertingginya ini ada di golongan 17 yaitu mencapai 7,3 jutaan Bapak Ibu ya. Sedangkan kalau PNS tadi hanya 6,3 kalau tidak salah ya. Jadi 6,5 juga nggak nyampe. Sementara kalau P3K ini golongan 17 ini bisa nyampe 7,3 jutaan. Angkanya cukup lumayan jauh berbeda dengan gaji maksimal pada PNS. Nah, Bapak Ibu untuk perbandingan gaji PNS dan juga P3K di tahun 2025 ya. Kalau tadi dirinci masing-masing kita lihat perbedaannya. Jadi pada tingkat golongan awal ini gaji P3K cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan gaji PNS ya.
Nah, misalnya kita lihat nih golongan 1 P3K ini memiliki rentang gajinya itu 1,9 sampai dengan 2,9. Ini lebih besar dibandingkan dengan golongan 1 PNS yang kisarannya mulai dari 1,6 sampai 2,9. Nah, jadi, gaji minimalnya juga beda. Ini lebih kecil untuk PNS ya, 1,6. Sementara kalau P3K itu mulainya dari 1,9. Nah, meski gaji P3K yang diterima setiap bulannya lebih besar dibandingkan dengan PNS, akan tetapi ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan. Nah, ya kalau dari nominal gaji, tentu ini, yang kalau mau dinilai gitu ya, yang nilainya lebih besar itu P3K Bapak Ibu ya. Namun bisa kita lihat nih sisi lainnya ya yang perlu juga dipertimbangkan. Nah, PNS ini memiliki keunggulan dalam jangka waktu yang panjang, terutama dari segi tunjangan dan masa kerja. Nah, ini kelebihan PNS, Bapak Ibu. Nah, bagi Bapak Ibu yang berminat untuk menjadi pegawai ASN, nah, perhatikan juga ya kebutuhan dan prioritas yang Bapak Ibu miliki, baik PNS maupun P3K. Ini sama-sama sebagai abdi negara ya yang bertugas untuk melayani masyarakat. Jadi kalau berbicara tugas fungsinya sama-sama sebagai, pelayan ya, sebagai pelayan masyarakat, sebagai abdi negara, sebagai ASN juga ya, sebagaimana yang yang tertuang dalam Undang-Undang ASN terbaru ya 20 tahun 2023. Jadi tidak ada perbedaan antara PNS dan P3K dalam hal hak ya, dalam hal hak dan kewajibannya. Nah, Bapak Ibu, dengan nominal gaji, tersebut yang tadi sudah dirinci, tentu harapannya para PNS dan juga P3K ini dapat lebih giat lagi di dalam menjalankan tugas-tugasnya di tahun 2025 nanti. Itu saja informasi yang bisa di-share ya, yang bisa dibagi untuk Bapak dan Ibu para PNS dan juga P3K di seluruh Indonesia. Semoga Bapak Ibu, senantiasa sehat selalu ya, sehat selalu dan tetap semangat di dalam menjalani tugas-tugasnya, sebagai PNS dan juga P3K dan bagi Bapak Ibu yang saat ini tengah berjuang untuk mendaftar baik PNS maupun P3K, mudah-mudahan prosesnya dimudahkan dan hasilnya sesuai dengan apa yang diharapkan. Demikian informasi, kali ini Bapak Ibu, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.